irhamu man fil ardi, demi terwujudnya yarhamkum man fis sama. Seperti itu. Ya, jangan udah santai ibadah kita cukup aja ini. Nanti cari kucing yang kesakitan. Nanti tidak, jangan. Kenapa? Karena pembanding hadis itu juga ada. Pembanding hadis itu juga ada. Itu jadi udibat imro'atun, ya, fi hirratin sajanat hatta mata la ya'at amatha wala saqatta idya habasatha, ya, wala taramatha yashasu min khasyatil ardh. Ada seorang perempuan yang dalam konteks cerita hadis itu orang yang ahli ibadah. Dia setiap malam sholat malam, tentu dalam kondisi suci. Dia puasa di siang hari atas izin suami. Dia tidak meninggalkan sholat fardu. Dia taat kepada suaminya. Tapi dia punya seekor kucing yang dikurung sampai mati. Sajanat hatta mati. Dia kurung kucing sampai mati. La ya'at amatnya wala saqatha. Dia tidak kasih makan, dia tidak kasih minum, bahkan seakan tidak membiarkan kucing itu mengais yang bisa dimakan di lingkungan kurungan itu. Artinya kurungan yang tergantung sehingga tidak bisa ngais yang ada di tanah yang dia tempati atau yang kucing tempati sampai kucing itu mati. Seperti itu. Itu udibat, dianggap oleh Allah, diklaim menjadi ahli neraka, na'udzubillah. Kalau seekor kucing yang kita sakiti, dan kucing itu kan gak begitu berarti bagi kita, ya, seakan gak begitu berpengaruh bagi kita. Ada kucing kita yang biasa, gak ada juga biasa. Sekalipun orang punya kelanggengan kucing, tapi tidak akan pernah berdampak yang dahsyat bagi orang tersebut. Itu saja kalau kucing yang disakiti itu bisa merubah orang yang ahli ibadah, tentunya ahli surga, dirubah oleh Allah menjadi ahli neraka. Bagaimana kalau yang kita sakiti adalah manusia yang punya keyakinan yang sama, yang sama-sama meyakini Allah sebagai Tuhannya, meyakini Rasul Muhammad sebagai utusan Allah dan Nabi-Nya, juga sama-sama yakin kewajiban sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan seterusnya. Kok kita sakiti? Tentu secara matematik Allah akan menghitung juga apa perlakuan kita terhadap sesama manusia yang sedemikian rupa. Mesti, ya, yakin itu. Kalau sama kucing aja kayak gitu, apalagi sama manusia. Nah, di akhir-akhir ini kan banyak orang tidak memperdulikan lingkungan, nggak memperdulikan siapa yang dengan suara kamu. Kadang-kadang asal-asal aja orang yang beribadah dianggap kafir, ya, orang mewujudkan ekspresi cintanya kepada Rasulullah dianggap musyrik dan seterusnya. Kan tentunya sakit, ya. Maaf bagi saya, umpama saya yang beribadah tenang tanpa mengusik orang lain, kok dikata-katain yang nggak benar, tentu logikanya akan minimal sakit hatinya. Ya Allah, kenapa kau sakiti diriku, orang itu nyakitin pada saya gitu, dan seterusnya. Oleh karenanya intinya bahwa kita ditekankan oleh Allah, ya, ditekankan oleh Rasul untuk bisa mencari celah dari mana ridho Allah. Tidak harus dengan yang besar, sekalipun kecil ya kita ambil, barangkali itu jalan rahmatnya Allah. Jangan mengambil yang besar-besar saja, jangan. Yang besar kita lakukan sebagai tanggung jawab kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk beribadah, kita lakukan ibadah, tapi jangan meremehkan yang kecil. Kenapa? Ternyata yang kecil-kecil itu bisa jadi menjadi sarana turunnya rahmat Allah, maghfirati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam usfuriyah pun demikian. Ada kitab kecil namanya Usfur. Usfur itu emprit, ya, burung kecil, burung emprit itu.
juga diceritakan Umar bin Khattab yang garang, yang gagah berani, sekian banyak menghabisi musuh-musuhnya yang merupakan orang kafir pada saat itu. Di saat perang-perang beberapa orang yang ditebas oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang menjadi pemisah antara hak dan batin, yang menjadi tonggak masyhurnya Islam, karena Rasul itu sampaikan ya, mazal Islamu azizan mundu aslama Umar, nggak akan pernah lengser, nggak akan surut kejayaan Islam ketika Umar dua itu masuk Islam. Siapa? Umar bin Khattab dan Sayyidina Hamzah. Itu Umar bin Khattab ketika sudah wafat diintai oleh orang-orang yang muhasabatul qalb, yang hatinya dibuka oleh Allah, bisa berkomunikasi terhadap orang yang sudah wafat. Konon ceritanya Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali itu gerem, orang yang gagah kayak gitu. Saya ingin tahu, ya Allah, berilah kekuasaan, kemampuan saya untuk bisa nyintai Umar bin Khattab di kuburnya. Bagaimana dia nyikapi ketika didatangi mungkar dan nakir itu. Ya, kalau ketika didatangi mungkar dan nakir, konon yang muncul dalam cerita tersebut bahwa mungkar nakir nanya, emangnya kau nggak tahu saya adalah kawan dekatnya kekasih Allah. Itu aja yang jadi andalan ketika menghadapi mungkar dan nakir. Jadi tafaul itu ya ada berkahnya. Dekat terhadap orang soleh tentunya kita bisa kesawaban kesolehannya. Ini dibuktikan Umar bin Khattab ketika menghadapi mungkar dan nakir, senjatanya apa? Aku orang yang menjadi kawan dekatnya kekasih Allah Muhammad. Berarti dekat terhadap Nabi Muhammad, dapat syafaatnya melalui tidak dipertanyakannya Umar bin Khattab oleh mungkar dan nakir. Tapi Umar bin Khattab di dalam kuburnya ditanya, apa yang menjadikan kau mendapatkan keleluasaan dari Allah di alam akhiratmu? Umar bin Khattab itu menjawab, apakah ketika ditanya, apakah karena kegarangan, karena keberanianmu mempertahankan Islam, karena kedekatanmu terhadap Rasulullah? Tidak. Ternyata Umar bin Khattab cerita bahwa dia dapat ampunan dan rahmat dari Allah yang sebegitu luasnya. Di Madinah ada anak kecil yang main burung uskur, main burung emprit, ya, dipegang, diikat talinya, dilepas tarik lagi, lepas tarik lagi. Emprit itu dibeli oleh Umar bin Khattab, dibeli dari anak itu untuk dimerdekakan, dibeli terus dilepas, dimerdekakan. Ternyata itu yang menjadikan Umar bin Khattab mendapatkan rahmat dari Allah di alam kuburnya. Artinya apa? Konteksnya sama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq terhadap kucing kecil yang kedinginan, ya. Umar bin Khattab terhadap burung emprit yang dimainkan oleh anak, merasa kesakitan kayaknya karena burung dilakukan seperti itu. Dan kita sering nampak anak-anak di luar kita kadang-kadang diikat gitu ya, diikat gitu macam-macam lagi. Kadang saya ingat gitu, ya saya ingatkan, saya berupaya barangkali mengingatkan itu menjadi sarana rahmat Allah turun bagi kita. Intinya jangan meremehkan terhadap siapapun makhluk Allah, sekalipun makhluk-makhluk yang remeh bagi kita. Harapannya itu menjadikan sarana kita dapat rahmat dari Allah. Sedikit lagi masih dia, insya Allah besok masuk bab 3. Wal maqalatu thalathun, maqalah yang ke-30, qala Asy-Syi'bi mengatakan lau daktum halawatul wasfati al-qurbi ma'allah la'araftum marratal qati'ah, gitu ya. Al-bu'du an ta'ala fa'inahu adabun alimun inda ahlillahi ta'ala wa kana min du'ahi sallallahu alaihi wasallam Allahumma rzuqna ladatan nadri ila wajhikal karimi wa syauqi ila liqa'i.
Yang ke-30 masih As-Sidri yang mengatakan laudattum halawatal waswati, andaikan engkau mencicipi manisnya bisa dekat ya, wasilah itu waswah, kesinambungan terhadap Allah, ayat qurbi Allah. Ketika kau bisa mencici merasakan kedekatanmu terhadap Allah, la araftum maratal qati'ah, maka kau akan tahu, akan melihat pahitnya jauh dari Allah. Kalau kamu bisa merasakan ketenangan dekat kepada Allah, mesti kamu bisa merasakan pahitnya, getirnya ketika terputus dari Allah. Fa innahu, sesungguhnya pahitnya pisah dari Allah adabun azimun, itu siksa yang sangat pedih, siksa yang sangat menyakitkan indah ahlillah, bagi orang-orang yang dekat kepada Allah. Wa kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, sehingga muncul doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa kepada Allah, Allahumma rzuqni ladzatan nadhri ila wajhik, ya Allah berikanlah rizki kepadaku ladzatan nadhri ila wajhika, nikmatnya melihat wajahmu. Ya Allah, berikanlah rezeki kepadamu bisa melihat atau bisa menikmati melihat wajahmu al-karim yang mulia, wasyauqi ila liqa'ik, dan rasa rindunya untuk bisa berjumpa terhadapmu. Ya, seperti itu doanya Rasul kepada Allah untuk bisa berjumpa Allah, melihat wajahnya Allah, dan dalam kehidupan selalu rindu terhadap jumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konteksnya, syaratnya di dalam kelompok Al-Kahfi, Al-Kahfi yang terakhir itu makana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Orang yang ingin jumpa terhadap Allah, maka yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau ingin jumpa Allah, ya beramalah yang soleh, jangan sekali-kali syirik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal soleh luas, monggo ya, amal soleh luas terhadap apapun itu ya, terhadap makhluk-makhluk Allah, wujudkan irhamu man fil ardi, insyaallah yarhamkum man fis sama. Serta tidak syirik kepada Allah, yakin janji dalam konteks ayat itu kita akan jumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa mengupayakan hal itu semua untuk kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan amal-amal yang bisa kita lakukan sesuai dengan panduan yang diajarkan oleh para ulama bersumber dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Semoga ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.